Hai, welcome back di YouTube channel Berlian Rahmi Lidiawati. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang penggunaan operator ketika kita menggunakan klausa where pada saat kita melakukan query dengan bahasa SQL. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan beberapa operator yang ada di bahasa pemrograman lainnya, baik itu di Java ataupun PHP, Python, hampir sama. Di sini ada sama dengan, ada lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan. Kemudian ada yang tidak sama dengan. Terus yang membedakan di sini kalau kita menggunakan SQL ada beberapa operator seperti between, like, dan in. Nah, nanti akan saya berikan contohnya satu-satu. Kita coba dulu dari yang sama dengan. Jadi kita ke tabel employees terlebih dahulu. Kalau kita lakukan query pada tabel employees, kita tampilkan semua recordnya. Di sini akan muncul seperti ini. Nah, klausa where sama dengan tuh hanya seperti ini saja. Where misalkan di sini first name-nya ya. First name sama dengan di sini misalkan Christian di sini. Nah, di sini perlu diperhatikan kalau misalkan dia bukan angka, maka kita harus ada tanda petik di sini. Jadi kalau kita run sebentar, first employees Christian. Oke. Bentar, kita coba ulangi lagi. Oh, bukan Christian tapi Kirstian ya di sini. Nah, tadi makanya Christian tidak muncul karena beda. Di sini yang benar Kirstian. Kita ulangi. Where first name sama dengan Kirstian, bukan Christian di sini, maaf. Nah, terus kalau kita run, maka muncul nih beberapa yang first name-nya Kirstian. Nah, ini pakai sama dengan. Kemudian kalau greater than, kurang dari, lebih besar sama dengan, ini bisa kita tampilkan di higher date-nya. Misalkan higher date sama dengan misalkan ya lebih besar dari misalkan ini tahun 1989, bulannya bulan Juni misalkan, tanggalnya tanggal 20. Jadi dia akan melakukan query terhadap employee yang hire date-nya lebih besar atau setelah tanggal 20 Juni tahun 1989. Nah, ini kalau kita run, ini rata-rata dia lebih dari bulan Juni tanggal 20. Tahunnya juga sudah lebih dari 1989 ya, ada tahun 99, 91, 95. Ini ada yang tahun 89 tapi dia bulannya sudah Desember. Jadi sudah memenuhi. Ini kalau kita lebih besar. Nah, misalkan ini yang terbaru ini tahun 1994. Kalau lebih besar sama dengan di sini kita kasih sama dengan, maka yang hari itu dia akan masuk. Misalkan ya contohnya 1994 ini berapa nih 1994 ini 0521. Jadi dia di hire tanggal 21 Mei tahun 1994. Ini kalau kita run, kita lihat ya tadi dia namanya Mengsen Kasli. Apakah ada nanti Mengsen Kasli? Oke, ini. Kita langsung cari di sini. 1994 05 21. Nah, ini ya. Yang dia hire date-nya mulai dari tanggal 1994 0521, dia sudah tampil di sini. Bedanya tadi kalau kita nggak kasih sama dengan di sini,
Nah, kita kalau mau cari data yang tanggal sekian, dia tidak akan muncul. Nah, dia 0 di sini. Jadi sama seperti dengan operator pada bahasa pemrograman lainnya. Sama dengan fungsinya ini kurang sama dengan dan juga kurang dari, sama. Nah, terus di sini kita coba pakai yang not. Misalkan kita tampilkan dulu dari employees, kita lihat data apa yang bisa kita praktekkan menggunakan not atau not equal. Misalkan, gender aja, from employees, where gender tidak sama dengan M misalkan. Oh sorry, ini kurang E. Nah, jadi dia akan menampilkan yang gendernya female, karena ini tidak sama dengan. Kebalikan dari kalau kita menggunakan sama dengan. Nah, untuk between, like, dan in, kayaknya kita lebih enak kalau pakai tabel dari salaries. Kita coba dulu deh lihat. Select bintang from salaries. Oke. Jadi kalau kita lihat di select bintang from salaries, di sini akan memunculkan hasil seorang employee atau seorang karyawan itu memiliki gaji berapa dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, di sini kita mau mempraktekkan between. Jadi kalau misalkan tadi kita pakai lebih besar atau lebih kecil, itu kan hanya yang di lebih besar atau lebih kecil dari suatu nilai saja. Tapi kalau between kita akan mengetahui di antara dua nilai. Jadi misalkan ya, di sini ada salary 66074. Kita tuliskan di sini where salary between, misalkan between ini 66074. Nah, between 66074 and 70.000. Maka dia akan muncul di sini salarinya orang-orang yang memiliki gaji di antara 66074 dan 7.000. Sekarang kita cari misalkan 66074, apakah dia ada? Nah, dia sudah termasuk ya kalau di between. Jadi between itu antara 66074 sampai 70.000. Jadi yang salarinya 66.000 dia sudah masuk di sini. Tuh. Ini kalau kita gunakan between. Sekarang kalau like itu kita mencari persamaan. Nah, kita misalkan kembali dulu ke employees ya. Kita mau mencari data pegawai yang dia misalkan namanya, nama belakangnya, last name sama dengan, misalkan kita kan kalau mencari menggunakan sama dengan bisa pakai seperti ini, last name sama dengan Merlo. Oke. Nah, jadi kalau kita gunakan seperti ini saja, dia tidak akan muncul karena nggak ada yang nama belakangnya ada persen-persennya gini. Jadi kita bisa tambahkan like di sini, like er. Jadi ada ERL-nya. Tidak perlu menggunakan sama dengan di sini, langsung kita run. Nah, di sini kelihatan last name yang memiliki kata-kata Earl di sini. Di sini ada We Girl, ada Merlo, terus ini Gerlach, ERL di sini. Terlo, ini ada ERL-nya juga. Nah, beda kasus kalau kita ingin yang belakangnya ada ERLO-nya. Maka kita hanya butuhkan tanda persennya di sini. Nah, maka Merlo lagi yang muncul. Yang tadi seperti yang muncul di query sebelumnya, dia tidak muncul karena belakangnya harus Erlo. Kalau kita mau depannya saja, kita pokoknya mau yang nama belakangnya awal-awal ada mernya seperti ini. Terus kita
berikan persen di sini, maka dia tidak mempedulikan karakter setelah MER. Kita run misalkan nih, maka dia muncul Merlo, Meriste, Mary. Misalkan ada yang namanya Meredith, dia juga bisa muncul di sini. Seperti itu kalau kita menggunakan operator like. Nah, kalau operator in ini dia berbeda dengan between. In ini lebih kayak di kalau nggak nilainya A, ya B gitu. Misalkan nih kita balik lagi ke tabel dari, pakai employee saja nggak apa-apa. Where last name, kita kasih in, saya maunya Merlo sama Mariste di sini. Kita masukkan dalam kurung, yang pertama Merlo, kemudian yang kita kasih koma sama Mariste. Kita enter. Nah, di sini muncul orang-orang yang memiliki nama belakang Merlo dan Mariste. Nah, kalau misalkan nilainya bukan karakter, seperti apa jadinya? Nah, kita bisa lihat dulu ini kita copy dulu, select bintang from salaries. Kita ke tabel salaries sekarang. Nih. Di tabel salary ada employee yang salarinya misalkan nih 66074 dan 66596. Nah, ini bisa kita ganti where salary in. Nah, karena ini dia integer ya, kita lihat di sini tabel salaries itu salarinya integer, maka kita tidak memerlukan tanda kutip. Misalkan di sini 60117, 60.117 dan 62102. Kita run. Nah, maka yang muncul hanya employee yang memiliki salary $60.117 dan employee yang gajinya atau salarinya 62.102. Ini penggunaan dari operator in. Nah, cukup mudah ya dalam penggunaan operator dalam klausa where di bahasa SQL. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like video ini dan subscribe di YouTube channel Berlian Rahmi Lidiawati. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.